Dunia berperang tarif, Indonesia kena imbas. Siapkah kita hadapi resesi? Di tengah lanskap ekonomi global yang semakin kompleks dan tidak menentu, perang tarif antar negara besar kian menjadi kenyataan pahit yang mengguncang stabilitas perdagangan internasional. Konflik ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang selama ini menjadi epicentrum ketegangan tarif, kini merembet ke berbagai belahan dunia. Uni Eropa, India, Rusia, bahkan negara-negara berkembang lainnya mulai terlibat dalam pusaran kebijakan proteksionisme yang semakin agresif. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara dengan perekonomian terbuka seperti Indonesia tidak bisa menghindar dari dampaknya. Pertanyaannya, sejauh mana Indonesia siap menghadapi badai ekonomi global ini, dan apakah kita mampu menghindari jurang resesi yang mulai menganga? Tarif sebagai senjata politik ekonomi. Tarif atau bea masuk bukanlah sekadar instrumen fiskal. Dalam konteks global saat ini, tarif telah menjadi senjata politik ekonomi yang digunakan oleh negara-negara besar untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan menekan pesaing dagangnya. Ketika Presiden Donald Trump pertama kali menerapkan tarif tinggi terhadap produk Tiongkok pada tahun 2018, dunia menyaksikan bagaimana kebijakan tersebut dengan cepat membangkitkan gelombang balasan dari Tiongkok. Produk-produk pertanian Amerika Serikat dibalas dengan tarif tinggi oleh Beijing, dan dunia pun masuk ke dalam spiral saling balas yang tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Dalam perjalanannya, perang tarif ini bukan hanya terbatas pada dua negara adidaya tersebut. Uni Eropa mengenakan tarif atas baja dan aluminium dari Amerika Serikat, sementara India menerapkan pembalasan terhadap produk-produk pertanian dan teknologi dari Washington. Rusia dan Brazil juga menerapkan langkah serupa. Dunia telah beralih dari era globalisasi yang liberal ke zaman proteksionisme yang penuh ketegangan. Efek domino perang tarif bagi negara berkembang. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perang tarif global ini menciptakan efek domino yang tidak bisa dihindari. Ketika dua kekuatan ekonomi besar saling serang, gangguan terhadap rantai pasok global menjadi keniscayaan. Barang-barang ekspor dari Tiongkok yang dikenai tarif tinggi oleh Amerika Serikat, misalnya, akan mencari pasar alternatif, termasuk ke Asia Tenggara. Ini bisa menciptakan banjir produk murah di pasar domestik Indonesia yang berpotensi merugikan industri dalam negeri. Di sisi lain, ketidakpastian perdagangan global menyebabkan perlambatan investasi. Investor enggan mengambil risiko di tengah suasana yang tidak menentu. Kondisi ini menyebabkan arus modal asing ke negara-negara berkembang berkurang drastis. Akibatnya, nilai tukar rupiah melemah, inflasi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Sebuah kombinasi yang sangat tidak ideal bagi perekonomian Indonesia yang sedang dalam tahap pemulihan pasca pandemi. Sektor ekspor antara tekanan dan peluang. Sektor ekspor Indonesia menjadi salah satu korban utama dari perang tarif global. Ketika Tiongkok dan Amerika Serikat membatasi akses pasar satu sama lain, kebutuhan terhadap bahan baku dan komoditas dari negara ketiga seperti Indonesia ikut menurun. Ekspor batu bara, nikel, dan kelapa sawit mengalami tekanan harga dan volume. Industri manufaktur pun terpukul karena sebagian besar bahan baku dan komponen produksi masih bergantung pada impor, yang harganya meningkat akibat pelemahan rupiah. Namun di sisi lain, perang tarif juga menciptakan celah peluang jika Indonesia mampu bermain cerdas. Ketika Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi terhadap produk Tiongkok, ada ruang bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan pasar tersebut dengan produk substitusi. Begitu pula sebaliknya, pasar Tiongkok yang kehilangan produk-produk asal Amerika Serikat bisa digarap lebih dalam oleh eksportir Indonesia. Tetapi untuk memanfaatkan peluang ini, dibutuhkan efisiensi produksi, daya saing harga, dan kepastian regulasi yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter. Siapkah kita? Di tengah ancaman resesi global, Indonesia perlu bersikap waspada, namun tidak panik. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dituntut untuk merancang bauran kebijakan fiskal
dan moneter yang sinergis, adaptif, dan antisipatif. Di sisi fiskal, belanja negara harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan efek pengganda ekonomi, seperti infrastruktur dasar, pendidikan vokasi, dan dukungan terhadap UMKM. Sementara itu, dari sisi moneter, stabilitas nilai tukar rupiah harus menjadi prioritas utama. Intervensi pasar valuta asing oleh Bank Indonesia diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah pelarian modal besar-besaran. Selain itu, suku bunga acuan harus ditetapkan dengan hati-hati. Menurunkannya terlalu cepat bisa memicu inflasi, sementara menaikkannya akan menekan konsumsi dan investasi. Salah satu instrumen penting lainnya adalah cadangan devisa. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil menjaga level cadangan devisa pada kisaran yang sehat, namun tekanan dari arus keluar modal bisa dengan cepat menggerusnya. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menjaga kepercayaan pasar, seperti penguatan transparansi fiskal, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi menjadi elemen penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Ancaman resesi. Sinyal sudah terlihat. Resesi global bukan lagi sekadar kemungkinan. Banyak indikator makroekonomi menunjukkan sinyal-sinyal awal terjadinya perlambatan yang sistemik. Dana Moneter Internasional, IMF, dan Bank Dunia telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Yield obligasi pemerintah Amerika Serikat menunjukkan kurva terbalik, inverted yield curve, sebuah pertanda klasik yang hampir selalu diikuti oleh resesi dalam 12 hingga 18 bulan kemudian. Bagi Indonesia, resesi di negara-negara maju akan berdampak pada permintaan ekspor yang menurun. Produk-produk unggulan Indonesia seperti tekstil, otomotif, dan elektronik akan kehilangan pasar. Industri pariwisata juga terkena imbas karena wisatawan mancanegara mengurangi belanja perjalanan mereka. Penurunan konsumsi global akan berdampak langsung pada pelaku industri dan tenaga kerja di Indonesia. Strategi menghadapi badai ekonomi. Menghadapi potensi resesi global akibat perang tarif, Indonesia harus menerapkan strategi berlapis yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, fokus harus diberikan pada upaya menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan stabilitas harga, serta mempercepat realisasi belanja pemerintah. Program bantuan sosial, subsidi energi, dan dukungan untuk sektor informal menjadi prioritas utama. Dalam jangka menengah, Indonesia harus memperkuat struktur industrinya. Ketergantungan pada ekspor komoditas harus diimbangi dengan pembangunan industri manufaktur bernilai tambah. Rantai pasok domestik harus diperkuat agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak luar negeri. Program hilirisasi seperti di sektor nikel dan bauksit perlu diperluas ke sektor lain seperti kelapa sawit, kakao, dan perikanan. Sedangkan untuk jangka panjang, strategi transformasi ekonomi harus menjadi agenda utama. Diversifikasi ekspor, peningkatan kualitas pendidikan, inovasi teknologi, dan pembangunan infrastruktur yang efisien adalah kunci untuk membangun ketahanan ekonomi. Indonesia juga perlu mendorong kerjasama regional seperti ASEAN dan RCEP untuk menciptakan zona perdagangan yang stabil dan saling menguntungkan. Peran masyarakat dan dunia usaha. Kesiapsiagaan menghadapi resesi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat luas juga memiliki peran penting. Sektor swasta harus melakukan efisiensi operasional, memperluas diversifikasi pasar, dan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing. Sementara itu, masyarakat harus bijak dalam pengelolaan keuangan pribadi, mengurangi konsumsi barang impor, serta mulai beralih ke produk dalam negeri. Koperasi dan UMKM harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal. Dengan mendorong konsumsi produk dalam negeri, Indonesia bisa menciptakan permintaan domestik yang kuat sebagai penyangga ketika ekspor melemah. Literasi keuangan dan pelatihan keterampilan juga menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kesimpulan, harus siaga, jangan panik.
Dunia saat ini sedang menghadapi gelombang besar proteksionisme yang dipicu oleh perang tarif antar negara. Indonesia, sebagai bagian dari ekonomi global yang saling terhubung, tidak bisa menghindar dari dampaknya. Ancaman resesi bukan sekadar isu spekulatif, tetapi kenyataan yang perlu diantisipasi secara serius. Namun, di tengah ketidakpastian global ini, Indonesia masih memiliki ruang untuk bertahan bahkan tumbuh. Dengan kebijakan ekonomi yang cermat, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi aktif dari masyarakat, Indonesia bisa melewati badai ekonomi ini dengan kepala tegak. Kita perlu siaga, waspada, namun tetap optimis bahwa di balik setiap krisis selalu ada peluang untuk menjadi bangsa yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat secara ekonomi.